Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita berkumpul bersilaturahim, melanjutkan kajian kita setiap bulannya mengenai tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Dan tanggung jawab kita dalam pendidikan anak ini karena kita memikirkan generasi masa depan, bahwa Allah sendiri yang mengingatkan agar kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Diingatkan kita oleh Allah, hendaklah kita perlu khawatir dan takut sekiranya meninggalkan di belakang kita anak-anak yang lemah. Sehingga pentingnya kaderisasi dimulai dari keluarga. Seorang ayah tidak cukup beriman sendiri, dia wajib juga bagaimana menjadikan anaknya dianggap beriman. Anaknya beriman, begitu juga cucunya, sehingga iman ini terus sambung menyambung hingga keturunan yang kesekian. Karena itu, supaya kita menjadi orang tua yang amanah, salah satunya bagaimana kita menjaga fitrah Allah Subhanahu wa fitrah Allah yang telah diberikan kepada anak-anak kita. Sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana yang disebut dengan fitrah, bahwa fitrah ini adalah bisa dibilang program yang Allah berikan kepada setiap bayi, setiap anak, bahwa mereka punya program dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas orang tua adalah hanya menginstal, mengaktifkan program ini agar jangan sampai justru rusak. Dan itulah fungsi dari pengasuhan, menjaga fitrah dan mengembangkan agar fitrah ini senantiasa ada selama anak ini masih hidup. Melanjutkan kajian sebelumnya, bahwa apa saja fitrah seorang anak. Kalau yang pertama, fitrahnya adalah dia bertauhid. Setiap manusia bertauhid, setiap anak bertauhid dahulunya. Yang kedua, setiap anak pada dasarnya adalah taat, yaitu dikarenakan bahwa setiap anak memiliki yang namanya tanggung jawab sebagai hamba Allah, maka Allah juga yang memberikan bakat ketaatan. Dan ketika mereka mulai membangkang, ketahuilah karena salahnya urutan dalam mengasuh anak, di mana sejak awal akalnya dijadikan panglima. Awal pembangkangan bermula dari akal yang jadi panglima. Anak yang akalnya lebih dulu diikat dibandingkan hatinya, maka memang cerdas, memang cerdik, bahkan berkata orang kepinteran, tapi dia sulit untuk taat karena kalau tidak sesuai dengan akalnya. Kenapa? Karena salah urutan. Urutan yang benar adalah hatinya dulu. Akal tentu dimaksudkan ada gunanya, tetapi adalah hatinya dulu. Jika hati telah tunduk kepada Allah, maka perintah Allah yang tidak logis pun akan mudah diterima, karena ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Rasulnya meskipun tidak logis diterima. Kenapa? Karena mereka tahu semua bermula dari perintah Allah. Apa yang disampaikan Rasulnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apa yang disampaikan dari mulut Rasulullah adalah melainkan bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ketika Rasul mengatakan jangan meniup air yang sedang diminum,
atau hendak diminum, mereka tidak bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Karena mereka yakin larangan dan perintah dari Rasulnya itu pasti karena mereka menyadari bahwa tidak mungkin itu salah. Imannya lebih dulu, dan akhirnya penjelasan ilmiahnya baru kita temukan beberapa belakangan ini, bahwa kenapa dilarang meniup air saat kita hendak meminumnya, maksudnya air yang panas, karena terjadinya pencampuran senyawa kimia dari H2O dengan CO2 yang akan berakibat kepada zat yang namanya HCO3 atau asam karbonat. Jadi semua ada hikmah di belakangnya, namun para sahabat hatinya. Akal yang lebih dulu yang dijadikan ini adalah kesalahan urutan. Dalam Islam, urutan yang salah dalam mengasuh maka akan berakibat kepada pengasuhan yang salah. Dalam banyak hal begitu. Contoh, bayi fitrahnya adalah kalau baru lahir memang telentang dulu, telentang, tengkurap, baru dia bisa duduk, kemudian dia baru bisa merangkak, atau kemudian berdiri baru lari. Maka wajib waspada secara ilmu penelitian kalau orang tua bangga, orang tuanya baru lahir langsung tengkurap, langsung tiba-tiba diri salto. Dia merasa hebat banget anak gua. Sesuatu yang tidak berproses dengan alamiah dan urutan yang benar pasti ada dampaknya. Saya baru tahu dari sebuah artikel, ya istri saya sharing sebuah artikel, kebetulan dia juga psikolog, bahwa ketika bayi misalnya dari duduk kemudian dia langsung diri tanpa dia melalui proses merangkak beberapa waktu lamanya, biasanya keseimbangan motoriknya itu adalah lemah, maka dia gampang jatuh kalau udah gede. Kemudian dia nggak bakat jadi pemain bola. Kenapa? Karena gampang kesenggol jatuh, keseimbangannya lemah. Kenapa? Ibunya bangga, alhamdulillah anak gue langsung diri. Padahal yang benar adalah dia harus merangkak, lewati proses itu, karena dilatih bagian lututnya, ada bagian tangannya, supaya apa? Supaya seimbang. Jadi ada proses, tidak melompati. Jangan bangga kalau anak dia duduk langsung tiba-tiba langsung lari. Tidak, pasti ada sesuatu yang salah, ada tahapannya, ada yang tahapan yang dilewati. Makanya ketika anak tiba-tiba prosesnya tidak benar, ya, ada hak yang dirampas, ya, tergesa-gesa kita dalam mendidiknya, itu juga bahaya, ya. Terlalu memaksakan anak misalnya untuk hafal Quran tanpa memberikan hak-haknya juga itu perlu kita waspadai kalau anak tidak merasa nyaman, ya, akhirnya malah menzolimi. Pada Rasulullah SAW aja memerintahkan untuk sholat aja umur 7 tahun, tetapi kita karena pengen anak kita menjadi soleh tapi dipaksa, haknya untuk bermain di umur-umur tersebut kita larang, kecuali anaknya mengatakan emang nggak mau main. Tapi kadang ketika dia ada haknya sebelum balik untuk dia tidak untuk dia bermain-main, kita larang. Ini dampaknya nanti adalah mereka mengalami regresi perilaku. Anak kecil dari kecil sudah dirampas haknya, maka kelak akan menjadi orang dewasa yang kekanak-kanakan. Ya, Michael Jackson itu suatu hari, ya, dalam biografinya kalau tidak salah, autobiografinya, bayangkan dia bercerita bagaimana di masa kecil dia sudah minta untuk bekerja di umur 5 tahun, berlatih, bernyanyi, menari dan sebagainya. Maka ketika dia sudah dewasa, dia memiliki angan-angan kembali ke masa kecil. Ya, akhirnya dia membuat Disneyland pribadi. Ya, dia punya hobi yaitu adalah bermain, ya, sejenis game watch, dan dia punya monyet piaraannya yang sangat disukainya, sangat disayangi sebagai teman abadinya. Yang tragis ketika dia meninggal, ya, dia menulis surat wasiat dari seluruh harta yang dia miliki hanya diwariskan kepada monyetnya, bukan kepada keluarganya. Ya, jadi monyetnya dianggap yang telah selama ini menghibur hatinya. Kenapa? Karena keluarganya dianggap zolim karena mencabut haknya saat dia di masa kecil, di mana ayahnya tidak memberikan kesempatan untuk bermain. Ya, jadi ada proses yang rusak, maka biasanya berdampak kepada perilaku yang rusak di masa depan. Oke, berikutnya ini maka tahapannya sebelum akal apa? Tahapannya mengikat hatinya. Hati yang terikat, maka ketika akal itu, hati itu ibarat adalah mesin di TV, sementara akal ibarat antena. Jadi mesinnya harus diaktifkan dulu, adaptornya harus aktif dulu sehingga ada antena memperjelas gambar. Jangan fokus kepada antenanya sementara mesin di dalam mesinnya, di mesin TV-nya sendiri sebenarnya sudah rusak. Fitrah yang ketiga, seorang anak sejatinya memiliki jiwa pemimpin.
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya disebutkan di sini oleh Allah, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di ayat ini secara tegas Allah menjadikan Adam dan keturunannya sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Bahwa keberadaan Adam diciptakan memang tugasnya adalah untuk mengelola muka bumi ini, menjadi pemimpin. Bukan menjadi seorang follower, tapi memang menjadi seorang khalifah. Dan bumi ini hanya diberikan kepada Adam alaihissalam dan keturunannya, bukan kepada malaikat. Kenapa? Malaikat itu taatnya luar biasa. Bahkan kita bilang, kenapa syarat kepemimpinan tidak cukup hanya dengan taat, tidak cukup dengan ahli ibadah. Siapa yang meragukan malaikat dalam hal ibadah? Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka para malaikat bertasbih siang dan malam tanpa putus. Jadi malaikat itu kerjanya tasbih nggak pernah putus. Ya terus saja, nggak sambil nyambi, ya, sambil ngecek status di Facebook, ya, atau WhatsAppan sama temen gitu. Dia memang zikirnya terus saja. Artinya dia dari sisi ketaatan nggak diragukan. Tetapi bukan malaikat yang ditunjuk menjadi khalifah fil ardh. Ternyata adalah Adam. Berarti apa? Ternyata ada bakat kepemimpinan yang dimiliki oleh Adam yang menjadikan ini adalah identitas kepemimpinan dia. Yang setelah dia dianggap sebagai makhluk yang taat, bahwa malaikat yaitu Adam adalah diberikan kecerdasan, akal. Ya, Adam diberikan akal yang membuatnya bisa berpikir. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim, kecerdasan yang Adam itu bisa dibilang kecerdasan yang paling agung, kecerdasan yang paling tinggi. Jadi kalau ditanya manusia paling cerdas di dunia itu bukan Einstein, bukan siapa-siapa, yaitu Adam. Kenapa? Karena disebutkan Ibnu Qayyim, ya, Allah memberikan akal kepada Adam itu seperti samudra di lautan, sementara anak cucunya itu hanya tetesan-tetesannya aja. Jadi manusia paling cerdas ini itu kalau dibandingkan sama Adam nggak sebanding, karena mereka hanya tetesan-tetesan dari akal. Sementara Allah memberikan kepada Adam itu kecerdasan yang luar biasa. Ya, dengan akal inilah akhirnya berpikir untuk mengelola muka bumi. Disinilah kita tahu bahwa akal itu diaktifkan kepada setiap manusia untuk bisa berpikir. Dengan berpikirlah dia menjadi seorang yang menjadi leader. Ketika fungsi akalnya hilang, ya, setelah proses dia diikat hatinya untuk taat, tetapi fungsi akalnya tidak dihilangkan, maka anak yang kehilangan fungsi akalnya cenderung menjadi follower, ya, cenderung menjadi follower, atau istilah sekarang alay. Kenapa follower? Salah satunya karena dia tidak mati berpikirnya, mengalami thinking shock, ya, gegar berpikir. Sehingga ketika ditanya tidak bisa mendeskripsikan, ya, hanya bisa menjawab terserah, ya gitu deh, terserah dan ya gitu deh. Ini adalah fenomena yang disebut dengan thinking shock, gegar berpikir. Allah Subhanahu wa taala kenapa dalam Al-Qur'an meminta umatnya untuk berpikir, la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Ya, Allah mengingatkan supaya kita banyak berpikir. Kenapa? Karena dengan berpikir kita juga akan mampu menemukan jawaban rahasia dari penciptaan langit dan bumi. Disinilah hakikatnya bahwa akal dipakai juga. Jadi kalau anak sekedar taat tapi akalnya tidak dipakai, maka yang terjadi adalah lebih mudah nanti menjadi orang yang follower. Jadi ajak kepada keburukan ayo, kepada kemaksiatan ayo. Apa fungsi akal? Untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bisa menganalisis mana yang ini sebenarnya pengaruh media, mana yang sebenarnya hoax, mana yang tidak. Dia alur berpikirnya sudah tahu, ini tipu-tipuan, ini pencitraan, dia tahu. Maka orang tidak memakai akalnya, maka mudah diombang-ambing oleh informasi yang sekarang berseliweran. Informasi yang sekarang semuanya harus di broadcast. Karena tidak memiliki ilmu, tidak punya kemampuan menganalisa, dianggap semua sebagai kebenaran saja. Ya. Akhirnya dia tidak bisa menganalisis apa yang terjadi. Ya, konteksnya banyak.
Ya, termasuk kasus bagaimana yang terjadi di Yaman. Ya, banyak saya mendapatkan proses dianggap bahkan di kalangan awam tertuduhnya adalah bahwa memang bagaimana pemerintah Arab Saudi dianggap jahat, zolim dan sebagainya, yang mengagresi Yaman dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tidak menganalisis dari perkembangan sejarahnya. Tapi bukan itu yang mau kita bahas hari ini, tetapi karena bagaimana pengaruhnya di anak-anak kita. Ya. Nah, akal inilah yang seharusnya diaktifkan. Ya, akal ini. Allah Subhanahu wa taala misalnya meminta supaya kita sebagai orang tua dalam banyak hal untuk mengajak diskusi anak. Ya, untuk berdiskusi, berdialog dengan anak dalam banyak hal. Karena salah satu upaya untuk mengaktifkan akal adalah bagaimana berdialog, bertanya. Hal ini Allah contohkan sendiri untuk melatih hambanya dalam berpikir. Allah sering bertanya kepada hambanya bukan karena Allah tidak tahu. Ingat, bertanya kita pada anak bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita ingin menstimulan akalnya. Allah menceritakan hari kiamat, Al-Qari'ah. Allah tidak langsung mengatakan Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, tidak. Allah bertanya dulu, Al-Qari'ah, mal Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah? Hari kiamat, kamu tahu nggak hari kiamat apa? Apa yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Diminta kita berpikir dulu. Maka jangan terburu-buru ketika anak bertanya kita langsung jawab. Tanya balik, menurut kamu kenapa? Ya, saya ingat anak saya yang masih TK ya, ketika diantar berangkat naik ke sekolahannya, itu punya pertanyaan yang menurut saya lumayan mencengangkan. Karena dia bertanya sesuatu yang mungkin jarang ditanya anak-anak. Jadi nanya, Bi, kenapa sih Allah menciptakan babi? Kenapa Allah menciptakan babi? Ya, emang enaknya kita langsung jawab karena begini nak gitu. Tapi saya ingin tahu sejauh mana dia menganalisis. Saya bilang, kalau menurut kamu sendiri gimana? Sambil saya menyiapkan jawabannya. Kira-kira apa nih ya? Menurut kamu sendiri gimana kan gitu ya? Maka anak saya mengatakan, ya Allah ciptain babi biar kita sebagai manusia bisa membedakan mana yang halal dan haram. Gak kepikiran, justru jawabannya benar, kan benar. Ya, bisa membedakan mana yang halal dan haram supaya tahu. Ya, bahkan ketika dia diskusi sama adiknya yang ditanyakan, kenapa Allah ciptakan agama? Kenapa kita butuh agama? Ya, kemudian ditanya balik ke saya, gimana Bi? Dia bilang, menurut kamu kenapa? Maka diceletukin pakai bahasa Upin Ipin, kata ada agama matilah kita. Jadi ada hal yang memang harus dilatih. Kenapa? Karena nanti suatu saat ketika dia diprovokasi, ketika remaja dibilang nih bagus nih, lu mah nggak gaul, lu mah bencong, cowok kok nggak ngerokok. Dengan akalnya dia bilang, justru bencong banyak yang ngerokok gitu ya. Justru dia banyak berpikir, dia membandingkan. Ya, ketika bilang itu dong pacaran mah nggak apa-apa, asal cari yang soleh kan gitu. Dia bilang nggak mungkin dapat pacar yang soleh karena orang soleh nggak pacaran. Jadi dia bisa menjawab seperti itu. Ketika sekarang anak muda diprovokasi itu nggak apa-apa lagi pacaran, asal pacaran sama orang yang baik, orang yang soleh, ya. Karena dia berpikir nggak pakai akalnya, dia bilang, oh benar juga ya, maka derajat. Padahal kalau dia pakai logika, ya pacaran nggak apa-apa ya, emang. Dia bilang enggak, orang soleh nggak pacaran. Dia bilang gitu, maka nggak ada pacar yang soleh, enggak. Pacar yang soleh, pacar saya solehah Ustaz gitu. Saya bilang orang soleh nggak pacaran ya. Nah ini ya dijadikan akal. Berikutnya, anak kita sejatinya adalah berpotensi dan cerdas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam takwim yang sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya takwim. Kata takwim dijelaskan oleh Abu Bakar Ar-Razi, itu maknanya adalah potensi untuk menjadi qawam atau pemimpin. Artinya bahwa sebagaimana yang ketiga, bahwa anak bekalnya adalah sebagai leader. Yang keempat ini jelaskan bahwa dia punya potensi yang disebutkan di dalamnya adalah kecerdasan, pola pikir dan strategi. Yang keempat ini adalah fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan punya bakat dengan kecerdasan di atas rata-rata. Ya, makanya kalau kita teliti
otak manusia itu akan temukan banyak hal yang cukup mencengangkan. Karena kalau kita kaji dari sisi otak saja, otak manusia baru lahir itu dengan berat kurang lebih 1,3 gram atau 1,4 gram, ya ternyata mencakup isi yang luar biasa. Terdapat sekitar 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak pendukung. Jadi isi otak setiap bayi itu telah Allah ciptakan, dalamnya itu aset yang luar biasa. Ada sekitar 1 triliun sel otak. 1 triliun sel otak, di mana justru makhluk Allah yang lain tidak memiliki kecerdasan seperti ini. Bahkan hewan yang paling siput saja, siput itu sel otaknya cuma 8. Jadi manusia 1 triliun, siput 8. Ya makanya memang kalau ngomong agak lama gitu kali gitu ya, bicaranya jalannya agak lambat ya, kayak keong. Tapi siput ini punya kemampuan defensivitas. Jadi katanya jarak 20 langkah dia bisa mendeteksi ini musuh atau tidak, maka dia buru-buru masukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Itu siput. Lebah 7.000 sel. Ya, monyet 10 miliar, paling tinggi memang di antara hewan, tetapi manusia sampai 1 triliun. Majalah Scientific American tahun 2005 membuat penelitian bahwa otak manusia itu kalau diibaratkan komputer seperti hard disk raksasa. Ya, katanya kalau 1 detik manusia belajar tanpa henti, nggak tidur, nggak makan, berpikir terus, belajar terus 1 detik, maka otak itu baru penuh 30 juta tahun lagi. Jadi otak manusia itu kalau belajar 1 detik tanpa henti baru penuh 30 juta tahun lagi. Artinya apa? Berarti banyak free space di otak bayi kita, termasuk kita. Maka tidak ada sejarahnya kita tidak bisa menghafal Al-Quran. Aduh, udah penuh nih otak saya. Kalau itu terjadi, itu sudah bad sector. Ya, dari istilah komputer. Kenapa nggak bisa meng-save data? Banyak virus, banyak sampah. Jadi kalau diperhatikan berarti dengan umur kita sekitar 30 atau 40 tahun saat ini, mungkin baru otak kita yang keisi 0,00000 sekian persen. Masih banyak free space. Ya, dari sisi otak. Nah, bayi juga begitu. Bayi apalagi. Artinya dia sudah punya bakat menjadi seorang yang cerdas. Ya. Tetapi kenapa tiba-tiba ada yang disebut dengan bodoh, ya, blow on kok kata orang. Salah satunya karena tanpa sadar dirusak oleh orang tuanya. Kerusakan otak bayi ditandai dengan kehamilan yang mencemaskan bagi si ibu, di mana ibu banyak stres. Ingat, ibu yang hamil dalam keadaan stres melahirkan bayi dengan kualitas otak yang tidak sempurna. Bayi yang dalam kandungannya ibunya banyak cemas, depresi, maka tanpa sadar merusak sel otak dari si bayi. Maka wajiblah seorang mukmin, ya, seorang ayah khususnya, menggembirakan istrinya yang lagi hamil. Kenapa? Karena potensi kecerdasan itu dijaga saat kehamilan. Ketika Allah meniupkan ruh, ketika diciptakan yang namanya makhluk, mulai dari strukturnya, dari tulang, daging, bahkan akhirnya menjadi struktur tubuh, pada dasarnya tugas kita adalah menjaga supaya bayi dalam kandungan itu merasakan kenyamanan. Kenyamanan itulah kenapa disebut namanya rahim. Rahim itu adalah ada makna sayang. Sayang itu dalamnya memberikan rasa nyaman. Sehingga kalau ibu cemas, stres, maka dampaknya adalah si bayi lahir dalam keadaan otak yang tidak sempurna. Ya, jadi salah satu cara menjaga fitrah kecerdasan itu adalah menggembirakan ibu hamil. Ya, karena memang ibu hamil wajib gembira. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana kehamilan itu disebut dengan kalimat busyra. Inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, seorang anak yang diberi nama Yahya. Jadi Allah berikan kalimat nubashiruka, kabar gembira. Apa maknanya? Maknanya kita diminta untuk menggembirakan setiap proses kehamilan, khususnya kepada istri sendiri. Jadi ini penting. Yang kedua, kerusakan otak yang menyebabkan hilangnya potensi kecerdasan seorang anak
yaitu kebiasaan menteriaki anak di masa kecil, membentak anak di masa kecil. Desibel suara yang meninggi kamu kepada seorang anak, khusus bayi di bawah 5 tahun, menurut penelitian mutakhir, dampaknya 1 kali bentakan menghancurkan 10.000 sel otaknya. 10.000 sel otak anak ini rusak karena kebiasaan seorang ayah atau seorang ibu yang membentak di masa kecil. Ya, itulah kenapa kalau bisa memang dijaga 1 hari 1 bentakan. Kalau 5 tahun umurnya, dari 0 sampai 5 tahun sudah tiap hari dibentak, kurang lebih 1.500 bentakan. 10.000 sel otak rusak 1 kali bentakan, berarti sekitar 15 juta. Wajarlah akhirnya otak bayi yang sering dibentak itu. Saat saya ikut workshop di Singapura, ditampilkan bagaimana oleh scan otaknya itu seperti gosong. Ya, sinaptik antar otaknya itu adalah rusak. Kenapa? Karena sering dibentak. Tugas orang tua bagaimana menjaga supaya jangan sampai teriak-teriak di depan anak, termasuk orang di sekitar kita. Walaupun bercanda, misalnya mengagetkan itu tidak boleh. Mengagetkan bayi tidak boleh, walaupun bercanda. Bahkan di Amerika ada seorang guru, ya, guru TK, guru PAUD, berteriak di depan siswanya, ya, memberi motivasi, semangat, teriak, tetapi jarak siswa dengan dia hanya 1 meter, dia dipenjara 1 tahun. Kenapa? Karena jaraknya 1 meter, maka merusak. Ya, makanya kalau ingin berteriak di depan anak, pastikan jaraknya 100 meter. Ya, supaya apa? Supaya terjaga kualitas otak anak. Bahkan kebiasaan kita yang biasa sufi, ya, suka film, ya, nonton di bioskop, ya, kalau mau ngajak anak untuk nonton bioskop, ya, saya menyarankan, ya, meskipun film Islami, tetapi kadang audio di bioskop itu tidak ramah anak. Ya, mendingan tidak usah dibawa, atau kalau mau dibawa tutup, ya, telinganya pakai kapas. Ya, apalagi bawa konser dan sejenisnya, ini juga membahayakan. Jadi kerusakan itu terjadi di usia-usia ini. Maka fitrahnya, kenapa tugas orang tua menjaga fitrah? Menjaga supaya tidak ada yang merusaknya. Pastikan suasana di rumah suasana yang surgawi, di mana suasana surgawi adalah penduduk surga itu biasanya ngomongnya lembut. Ya, qaulan layyinan, itu perintah dari Allah kepada kita. Kebiasaan berteriak itu kebiasaan penduduk neraka. Hum yastarikhuna fiha, mereka suka berteriak keras di dalamnya, itu kebiasaan penduduk neraka. Makanya orang-orang suka teriak-teriak itu, ya, kepada anaknya, kepada istrinya di dalam rumah. Mohon maaf, itu penduduk neraka lagi mampir, ya. Jadi itu yang terjadi. Oke, berikutnya yang keempat, anak kita sejatinya punya seksualitas yang benar dan lurus. Setiap anak lahir dalam keadaan dibekali potensi seksualitas yang benar dan lurus. Waktu yang terbatas, saya percepat. Kenapa? Karena Allah sendiri menciptakan hanya 2 jenis makhluk. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki dan jenis perempuan. Kita harus tahu bahwa ini memberi petunjuk bahwa Allah hanya menciptakan 2 jenis makhluk, jenis laki dan jenis perempuan. Tidak ada jenis ketiga, bencong. Ya. Artinya fitrahnya hanya 2, dan memang Allah bedakan laki dan perempuan. Laisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan karena memang berbeda. Ya, kapan-kapan kita bahas dalam pendidikan anak laki-laki dan pendidikan anak perempuan. Tapi yang ingin disampaikan di sini hanya 2 jenis. Masalahnya kenapa kok ada orang mengaku bencong, terus fitrah dianggap fitrah? Berarti dia zalim. Gak mungkin Allah melaknat fitrah. Kalau bencong itu fitrah, tidak mungkin. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la anallah wa la ana Rasulullah al-mutasyabihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat dan Rasulullah melaknat laki-laki yang bergaya bencong, dan kebalikannya mutarajjil, ya, perempuan yang bergaya tomboy. Kenapa? Kalau dilaknat, gak mungkin Allah melaknat sesuatu yang fitrah. Jadi kalau dia bilang ini udah fitrah, itu udah dari bawaan dari lahir, nggak mungkin. Pasti ada pengaruh lingkungan. Karena tidak ada fitrah yang mengatakan bahwa itu bawaan dari lahir, bencong. Ya, Allah Rasulnya sendiri melaknat hal itu. Kalau fitrah nggak mungkin dilaknat. Anak kecil misalnya main di masjid, ya dia fitrahnya bermain. Ketika dia iseng, Rasulullah tidak marah.
lantas menghukumnya, lantas melaknatnya, tidak. Ketika ada seorang anak digendong Rasulullah tiba-tiba mengencingi Rasulullah SAW bajunya, apa Rasul melaknat? Dasar kamu, kulaknat engkau? Enggak. Basi bayi masih bocah, dia tidak bisa membedakan, inilah fitrah. Ketika orang ketiduran kemudian bangun tahu jam 7 nggak sholat subuh, memang ketiduran. Rasulullah pernah mengalami ini, fitrah. Tidak dilaknat, tidak disuruh segera bangkit dan istighfar, itu saja. Tapi kalau sudah terus-terusan jadi bencong, inilah disebut dengan perilaku yang menyimpang. Nah, kenapa permasalahannya ada anak yang menjadi bencong? Salah satunya karena stimulan yang rusak yang tidak dimiliki di masa kecil. Laki-laki bergaya keperempuanan salah satunya karena tidak punya sosok ayah. Di mana di rumah tidak punya ada ayah, di sekolahannya pun tidak ada ayah. Yang pernah saya sampaikan, menurut penelitian BKKBN, ya, anak SD sekarang 70% karakternya laki-laki kebaci-bacian. Ya, ini penelitian. Kenapa bisa begitu? Karena di rumah ayahnya tidak terlibat memberikan stimulan laki-laki, di sekolahannya gurunya kebanyakan perempuan, di TK perempuan, ya, PAUD perempuan, guru SD perempuan. Sehingga anak sekarang yang laki-laki gayanya ke perempuan-perempuanan. Kenapa? Disimpangkannya oleh siapa? Karena tidak punya stimulan ayah. Dari sinilah kita memahami kenapa perilaku anak juga dipengaruhi oleh bagaimana tidak kemampuan menjaga fitrahnya. Tapi bukannya orang tua terdahulu juga jarang pulang. Ayah-ayah terdahulu, saya pernah bilang bahwa ayah terdahulu memang jarang pulang. Banyak juga. Ibrahim pulang setahun sekali. Bahkan Abdurrahman bin Faruq pulang 27 tahun sekali. Ya, kalau di sini ada yang coba 27 tahun sekali pulang. Ya, totonya pulang rumah udah nggak ada, gitu, udah jadi mall kan gitu. Nah, anak istrinya udah diusir karena nggak bayar kontrakan kan gitu. Ketika dia pulang 27 tahun sekali, anaknya terjaga. Kenapa? Karena kalaupun ayahnya jarang pulang, tapi di institusi pendidikan itu banyak laki-laki. Ya, guru PAUD di sana kutab banyak laki-laki. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i guru pertama, Imam Waqi, ya laki-laki. Kemudian melanjutkan di umur 10 tahun Imam Malik laki-laki. Ya, Syekh Umar bin Abdul Aziz, bapaknya gubernur, pulang setahun sekali, dia gubernur di Mesir. Anaknya dididik oleh seorang laki-laki di usia dini. Siapa? Syekh Sholih bin Kaisar. Muhammad Al-Fatih yang kisahnya sangat populer yang kita tahu sama. Waktu kecil dididiknya oleh laki-laki, yaitu Syekh Ahmad Qurani. Maka anak sekarang kenapa ada yang kebanci-bancian? Salah satunya nggak punya stimulan laki-laki dari mulai dia kecil, sehingga dia mengcopy paste, digaya fase meniru. Disebutkan oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut, ya, umur 7 sampai 10 tahun itu fase meniru, justru tidak dapatkan tiruan yang benar. Dia harus meniru jadi laki-laki, tetapi lelaki yang dia tiru, yang dia dapetin adalah lebih banyak perempuan. Maka dia makan, menangis, tertawa seperti perempuan, berjalan seperti perempuan, menyelesaikan masalah seperti perempuan. Apa yang salah? Apa yang merusak? Berarti karena orang tuanya lah yang tidak mendidiknya, karena tidak peduli terhadap urusannya. Karena itu penyimpangan seksualitas itu juga salah satunya karena fitrah yang terkoyak, fitrah yang rusak. Itu saja saya pikir, karena waktu yang terbatas, maka fitrah yang disebutkan di sini yang banyak sekali itu salah satunya adalah mari kita kenali dan kita jaga. Anak kita sejatinya punya bakat jadi pemimpin, maka kalau tiba-tiba dia menjadi seorang follower, ya, kok apa aja terserah, mungkin gaya pengasuhan kita yang salah, dia terlalu otoriter, tidak banyak berdialog, atau kalau disebutkan di sini kok gayanya kemayu pada laki-laki, perempuan tomboy, itu salah satunya karena terlibatan orang tua yang dirasa kurang. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah bisa jadi. Baik, kita batasi dulu pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari jamaah, persilakan. Ada? Baik, kalau tidak ada bisa kita tutup. Silakan bersama. Baik, karena tidak ada, mari kita tutup pertanyaan, dan saya mohon maaf untuk bulan depan
Pekan kedua saya absen dulu, saya mau Ustaz Bakhtiar Nasir roadshow di Sumatera Barat dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi mungkin bisa disiapkan mengisi materi yang lain untuk bulan Mei ya, untuk kajian pengasuhan ya. Saya dan Ayah Irwan, jadi Irwan udah jaminin tadi karena saya, Irwan dan Ustaz Bakhtiar Nasir Sumatera Barat ya, 13, 14, 15, 16, 17, 14. Mungkin bagi di sini hadirin yang mau pulang kampung Basamo, bagi orang Padang atau yang ingin melihat keindahan Sumatera Barat, kita akan berkunjung di 5 provinsi, 5 kabupaten. Ya, silakan mungkin bisa mendaftar ke apa Islamic Center. Ya, karena kita berencana membawa 200 jamaah dari Jakarta, Bali, dan Makassar. Di sana akan dihadiri oleh 5.000 jamaah. Pusatnya di Istana Pagaruyung, ya, di Batu Sangkah. Pusatnya di sana. Nanti juga mampir ke beberapa lokasi, Bukit Tinggi, Pantai Pariaman, Painan, dan sebagainya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah wa mulkafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa walika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, kama ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batila wa arina Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.